Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 21 November 2021, Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes bab atau pasal 18 ayat 33b sampai dengan ayat 37. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Saudara-saudari yang terkasih, pada tahun 325, Konsili Ekumenis pertama berlangsung di kota Nikea di Asia Kecil. Nah, selama konsili itu, dogma tentang keilahian Kristus didefinisikan untuk melawan ajaran sesat Aryan. Kristus adalah Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. 1600 tahun kemudian, pada tahun 1925, Paus Pius ke-11 mengungkapkan yang intinya bahwa ajaran tentang kebenaran iman ini yang membawa umat beriman masuk ke dalam kegembiraan hati jauh lebih efektif bila dirayakan dengan perayaan tahunan misteri suci ini daripada dengan hanya pernyataan resmi ajaran gereja. Saudara-saudara yang terkasih, sadarilah, pernyataan ajaran itu hanya sekali dan biasanya hanya dimengerti oleh sedikit umat beriman. Sedangkan pesta atau perayaan tahunan dapat menjangkau mereka semua umat. Dirayakan setiap tahun dan untuk selamanya. Sadarilah juga bahwa sebagai ajaran gereja terutama akan mempengaruhi pikiran. Sedangkan pesta atau perayaannya akan mempengaruhi pikiran dan hati dan memiliki efek yang bermanfaat pada seluruh kodrat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, seperti hari ini kita merayakan hari Minggu terakhir tahun liturgi, yakni Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Semesta Alam. Artinya, kita sebagai gereja yang sudah bergerak menuju tujuan ini dimulai minggu pertama Advent yang lalu dan hari ini kita telah mencapainya. Mengingat fakta bahwa tahun liturgi mewakili kehidupan kita sendiri, pengalaman ini mengingatkan kita dan bahkan lebih mendidik kita bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju perjumpaan dengan Yesus ketika Dia akan datang sebagai Raja dan Tuhan atas hidup dan sejarah. Kedatangan yang sekarang kita nantikan adalah kedatangannya yang kedua. Kedatangannya yang pertama adalah dalam kerendahan hati seorang anak yang dibaringkan di dalam palungan. Kedatangannya yang kedua adalah ketika Dia kembali dalam kemuliaan di akhir zaman yang kita rayakan secara liturgi hari ini. Tetapi saudara saya terkasih, ada juga kedatangan perantara dan kita sedang menjalaninya hari ini,
di mana Yesus hadir di dalam diri kita melalui rahmat yang kita terima dalam sakramen-sakramen. Dan kita diundang untuk mengenali Yesus di setiap wajah saudara dan saudari kita. Sadarilah bahwa sepanjang perjalanan ini, liturgi menawarkan kepada kita sebuah sekolah kehidupan untuk mengajar kita bagaimana mengenali Tuhan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari dan untuk mempersiapkan kita bagi kedatangannya yang terakhir. Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang tadi saya katakan bahwa tahun liturgi dimulai dengan penantian kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali melalui hari Minggu Advent yang pertama, berpuncak pada perayaan Paskah dan diakhiri dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, yakni saat Tuhan Yesus dinantikan kedatangannya untuk kedua kalinya. Tahun liturgi tersebut merayakan sepanjang tahun misteri karya penyelamatan Allah yang terlaksana melalui Tuhan Yesus Kristus. Dengan menantikan kedatangan yang kedua, kita menantikan saat Tuhan Yesus datang sebagai Raja Agung yang mengadili orang hidup dan yang mati, sekaligus menyelesaikan seluruh karya penebusannya. Saudara-saudara yang terkasih, kerajaan Kristus bukan dari dunia ini. Kristus sebagai Raja adalah Dia yang membawa damai sejahtera kepada umat manusia melalui darahnya. Seperti di dalam kitab Wahyu katakan, jelas sekali menyebut hal ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Wahyu 1 ayat 5-8. Kristus menjadi Raja justru melalui peristiwa direndahkannya di salib. Dalam Injil Yohanes, Yesus disalib justru bermakna pemulihan Yesus sebagai Raja. Dia bertahta sebagai Raja justru melalui penyalibannya. Saudara-saudara yang terkasih, kita menyembah Kristus Sang Raja justru melalui apa yang sering kita anggap sebagai kerapuhan. Pada saat berekaristi, Kristus pun hadir di tengah kita, dan Dia pun bertahta, tetapi justru melalui kerapuhan roti dan anggur. Itulah sebabnya kerapuhan kemanusiaan kita yang sering kita hindari ini justru menjadi tempat dan cara Kristus Sang Raja hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Melalui ensiklik Quas Primas, gereja ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristus diakui lebih tinggi dan berkuasa di atas segala kekuatan dunia. Yesus yang menentukan penghakiman atas segala makhluk di dunia. Oleh karena itu, Yesus juga layak diberi gelar sebagai Raja Semesta Alam dan Raja Eskatologis atau akhir zaman. Saudara saya terkasih, warta Injil minggu ini sangat menarik untuk direnungkan. Pertanyaan Pilatus kepada Yesus tentang dirinya adalah Raja Yahudi sesungguhnya bisa kita tujukan ketika kita berada pada posisi Pilatus. Kita bersyukur bahwa Pilatus mewakili kita untuk mengetahui identitas Yesus yang sebenarnya. Pilatus yang mempunyai kedudukan tinggi takut jika posisinya diambil alih oleh orang lain. Hal ini juga melukiskan pribadi kita yang sehari-hari memiliki rasa takut jika posisi kita diambil orang lain yang mungkin lebih baik dari kita. Jawaban Yesus kepada Pilatus menunjukkan identitasnya sebagai anak Allah yang rendah hati, rela berkorban demi keselamatan manusia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, melalui dialog antara Pilatus dan Yesus, warta Injil Yohanes ini mengajak kita untuk memahami dan menanggapi Yesus sebagai Raja Mesianik secara lebih tepat. Dari awal sebenarnya sudah jelas bahwa Yesus seorang Raja yang sangat berbeda dengan penguasa-penguasa dunia, yang ditolak oleh bangsanya sendiri, bahkan diserahkan dan didakwa oleh mereka. Keunikan sifatnya sebagai Raja tampak dalam fakta bahwa Raja ini tidak mempunyai hamba-hamba.
Lalu juga tidak mengadakan perlawanan fisik ketika ia ditangkap dan diserahkan. Sungguh berbeda dengan pemerintahan apapun di dunia ini. Saudara saya terkasih, sifat yang unik itu sungguh jelas dalam fungsi positif Kristus Raja. Sebagai Raja yang tidak muncul berdasarkan pewarisan atau pertarungan kekuatan di dunia ini, tetapi yang datang dari Allah ke dalam dunia, ia berpengaruh dan berkuasa di dunia sekarang dengan memberikan kesaksian tentang kebenaran, menyingkapkan misteri ilahi, memperdengarkan dan memperlihatkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri dari Bapa, serta memperkenalkan kasih Bapa dan kehendaknya untuk keselamatan dunia. Saudara-saudari yang terkasih, kesaksian Yesus itu tidak cuma dimaksudkan sebagai keterangan bagi Pilatus dan pembaca atau pendengar Injil, tetapi merupakan undangan untuk mendengarkan dan menerimanya dengan iman. Kita diajak untuk menerima Yesus sebagai wahyu Allah, sebagai saksi yang menyingkapkan rahasia Allah yang dengan demikian dapat berkuasa di antara kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan dan renungkan lebih dalam, Yesus yang adalah Raja semesta alam di sini nampak menampilkan diri sebagai pribadi yang sederhana dan tidak nampak sebagai Raja Agung. Ia sungguh rela meninggalkan keagungannya untuk menjadi sama seperti manusia. Maka, marilah kita menjadikan warta sabda Yesus hari ini sebagai prinsip hidup harian kita. Cobalah, ketika kita memiliki posisi jabatan bagus dan berkuasa, entah di sebuah perusahaan atau di mana saja kita berada, kita perlu memiliki sikap rendah hati dan memandang sesama sekitar kita sebagai saudara dan anggota keluarga kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja semesta alam. Semoga kami yang percaya dan beriman padamu sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan dan bimbingan-Mu. Rajailah hati kami dan curahkanlah roh ketaatan kepada kami, sehingga kami akan senantiasa dapat berserah padamu, mencari, menemukan, dan menjalankan apa yang Kau kehendaki, supaya kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.